Halo, ketemu lagi bersama aku, yang mana ini podcastnya ini sudah buka kembali, yang mana kita sudah lama gak podcast lagi soalnya banyak waktu yang terbuang, banyak kesibukan lain sebagainya. Nah, kita bertemu sama Kak Juyu. Nah, Kak Juyu ini sudah pertama kali sudah kesini sejak podcastnya gak jalan. Nah, seperti itu loh. Wah, Nah, berarti aku pertama ini. pertama ini, ini pertama. Waduh. Nah, dalam acara Hello Ibu. Wih, wih, wih. Aduh, kurang kewek. Aduh, kan tak buka lagi. Ketemu Kak Juy yang cantik, terus baik hati, tidak sombong, suka menabung. Waduh, boros. Bohong banget yang bagian terakhir. Hapus dari script ya. Oh iya, dipotong ya gitu ya. Edit. Nah, ini memang panggilannya Juyu atau apa misalnya lebih akrab dipanggil apa? Oh, kalau di dunia Jepangan panggil aja Juyu. Kalau di luar Jepangan bisa manggil Satpam. Aku penasaran ya Pak. Dipanggil apa kalau di luar di Jepang kan itu? Panggil siapa ya? Iki mau versi mode ganteng atau mode cantik? Dua semuanya beber semua. Oh, kalau ini kan aku pakai mode cantik ya. Mode cantik. Iya. Kalau sebelum tadi kesini kan mode ganteng. Oh iya. Iya terus. Dipanggil aja Yayu ya. Oh Yayu. Yayu. Yang sekarang Yayu. Yayu ini. Terus yang laki ya? Johan. Ini kadang kalau misalnya ini udah dilepas ini tumbuh. Oh, transform. Iya, ini dilepas ini tumbuh ya. Kumis tipis. Kumis tinggi dibanding kumis kayak gini. Aduh. Starboy. 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 Okay. Terus kemudian kegiatannya apa sekarang untuk? Aku kegiatannya lebih banyak tidur sebenarnya. Aktivitas. Oh, aktivitasnya lebih ke kerja sih, Kak. Kerja. Karena aku bukan mahasiswa lagi, sudah tuwir ya. Tuwir. Jadi saya harus menghidupi diri saya sendiri. Di rumah sendiri. Aku di rumah bareng-bareng sama orang tua. Sama orang tua. Mas aja grogi Mas, sumpah Mas. Ingat ya. Enggak sih. Aman. Oh, berarti tinggal sama keluarga gitu sama keluarga ya. di sini. Udah domisili Malang, arek Malang rek. Ya, betul. Dulunya di mana? Aku dulu Solo. Iya, Solo. Datang ke sini musafir dulu. Pindah-pindah sebenarnya aku, Mas. Musafir. Iya, terus. Ya, jadi dulu itu aku lahirnya di Boyolali. Oh ya, Boyolali, terus beberapa kali pindah kota, terus akhirnya menetap di Malang gitu. Makanya aku bilang musafir. Oh iya, bukan perjalanan kan. Iya, Beda. pindah-pindah. Iya, Bu. Beda dengan yang kasaran itu nomaden. Nomaden itu kan pindah. Oh iya, nomaden. Betul. Maaf ya, mohon cut bagian ini. Terlihat musafir itu kan perjalanan jauh. Terus balik lagi. Saya nomaden. Ya yuk bot. Maaf ya. Nah, kan aku kan ini bentar balik lagi. Oh berarti pindah di Malang sudah lebih lama di Malang atau di luar? Oh lebih lama di Malang. Oh berarti sudah kayak wis Malang temenan gitu ya wis. Arek Malang tarek Malang pret bro. Boleh untuk Malangis berarti ya saja. Iya benar. Tapi aku kudu Aremania loh Mas. Kok sapa semen kira aku Aremania masih biru-biru. Oh iya loh. Waduh iki ya ini. Dukung apa ini? Ini bukan Arema. Aku dukung Limun. Oh. Buketum nomor 1 Limun ya tuh. Limun. Mozzarella Limun adalah nomor 1 pret. Oh siap itu. Parah. Ya tuh. Iyalah. I love you Bu Ketum ya. Ini boleh ngomongin random kan Mas di sini? Enggak boleh. Oh. Jadi kan aku kan sempat dengan aktivitasnya itu kan tidur. Karena ini kan itu juga aktivitas, kegiatan yang itu wajib bagi manusia. Itu selain tidur apa? Jadi kan kerja juga. Bukan itu. Oh, aku sebenarnya di rumah biasanya tuh hobinya tuh pelihara ikan.
Ikan, ya, Iya. ikan apa? Aku juga. Aku suka banget pelihara ikan koki, Mas. Ikan koki yang gede-gede itu, gendut-gendut itu. Koki, Ya, koki. koi. Bukan, koi kalau yang kecil yang gendut-gendut. Ikan mas koki. Oh. Heeh. Tuh, aku suka pelihara. Aku di rumah punya 6. Sekarang 6. Sekarang 6. Heeh. Udah gede berarti. Udah ada yang setengah gini kayak. Udah ada yang segini. Tanganku lebih kecil daripada tangan Anda. Oh Jadi iya, pakai pasti aku aja. segini lah, segini Oh iya, kalau betul. Iya. Ya, Segini. segitu. Ada 6. Ada 6 segini sekarang aku. Ada yang paling gede segitu. Kayak yang paling kecil paling sejempolku ini kayak. Kecil kayak umur 2 sentian. Nah, itu. Umurnya sudah umur ikannya? Kayak udah ada yang paling gede itu 6 bulan kayak, Mas. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Oh, sih, bukan kayak 1 tahun, 2 tahun sih. Oh, belum. Belum. Paling bentar lagi ya udah 7 bulanan habis ini syukuran. Aku nyambung ya. Sedikit lagi. Syukuran 7 bulan. Ada undang ya. Iya. Udah aku, Mbak. Iya, mangan-mangan. Gitu. Aku ya juga pelihara ikan juga. Itu ikan cupang kan. Soalnya kan seneng ikan dicupang nih gitu beda. Mana yang mana ini? Beda. Oh. Beda. Beda. Iya. Ikan cupang soalnya kan bagus kali, murah, terus ikannya bagus gitu. Aku seneng gitu loh seperti itu. Oh iya, sama aku juga. Karena aku pelihara ikan itu karena memang dia bentuknya bagus kan, dia gendut gitu kan, gendut terus lucu gitu. Ikan koki itu ya. Ikan koki. Selain ikan, hobinya ikan. Kayaknya hobi lainku itu lebih utama lebih ke tidur itu sih. Lebih ke misalnya libur ya kan di rumah ada ikan terus tidur. Tapi tidurnya itu 12 jam lebih daripada ikan saya gitu ya. Iya. Ini kalau misalnya aku gak kerja itu paling full tidur seharian ini. Iya. Serius ini. Serius Betul. jangan dicontoh ya. Bener, Ini iya, bener. perbuatan jahat dan jelek ya. Tapi serius ini, Mas. Tapi soalnya ya kalau gak tidur itu kan metabolisme tubuh atau kegiatan tubuh itu kan gak ada kan, butuh tidur juga gitu loh. Tapi kebanyakan kayak aku kayak nggak bisa. Ini kayak kenapa aku nggak bisa berkembang ya karena itu paling terserap oleh kasur. energi dalamnya terserap. Iya, sudah lengket ini. Kayak dagingku tertinggal di rumah. Wow ya. Wis wae kerja ya. Kasurnya ngomong, ayo tidur. Nanti aja. Jadi yang aku bawa ke kerjaan itu cuma tulang belulang. Oh, rohe di rumah. Iya, tapi masih di rumah ini masih makannya terkantuk-kantuk ya. Ya Allah. Oh iya. Bener-bener. Itu singing aku kan banyak yang nyinggung ke pekerjaannya apa sih? Oh, aku kerjanya host live. Host live itu apa? Host live itu kayak ya ini sama kayak gini ngomong-ngomong juga, cuma bedanya memasarkan barang. Itu pekerjaanku. Istilahnya caranya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin penonton penasaran host live kayak gimana gitu kan? Oh, ini sisi lain seorang Juyu. Oh iya sih ya. Catat. Catat. Jadi aku tuh host live mulai tahun kemarin bulan Juni. Nah, host live di salah satu platform juga. Jadi pemasaran baju nih, kayak baju yang aku pakai ini salah satu produk di sana. Jadi aku memasarkan baju cewek gitu, Kak. Jadi semua platform pemasarannya lewat online. Jadi host juga. Ada yang kalau misalnya kebanyakan kan hostnya kan host streaming biasa, game gitu kan. Ada yang game, ada yang ini aku pemasaran produk gitu. Oh gitu. Tapi hampir sama kayak gini ya konsepnya. Kayak orang jualan tapi gak stay di tempat tokonya tapi stay di online gitu ya. Iya benar Mas, benar. Ya hampir mirip kayak streaming game di Twitch gitu. Cuma aku platformnya platform e-commerce gitu. Iya. Itu apa ya? Mungkin masih yang pekerjaan dulu sebentar ya. Kesannya menjadi host live itu gimana? Enaknya kalau bonusan banyak itu Kanda cepat kaya dalam 1 bulan. Kaya mendadak, syok dapat uang. Betul. Lek gak enak suara habis sih, Mas. Serius. Gak enaknya itu suaranya cepat habis. Aku pernah puasa itu harusnya puasa wajib full. Gak bisa. Maksudnya puasa ini gimana? Kan karena aku host live kan full. Misalnya, jadi jam kerjaku itu 3 jam. 3 jam. 3 jam itu harus stay di depan kamera ngomong gitu selama 3 jam. Nah, waktu itu kan puasa. Jadi puasa kan kita harus ngomong terus, otomatis kita nggak ada ion yang masuk gitu. Jadi
batal tok rek. Oh. Jadi tiru ya Mas. Iya, Astagfirullahaladzim duyuan jane astagfirullah. Ya, Di. Ya apa iki rek? Jadi puasanya bolong-bolong. Allah, ya Allah ya Rabbi. Ya, Terus, kan terus, karena ngomong terus kan jadi kayak tenggorokannya kering. Minum. Mokelan. Tapi untung di sahur ya harus wajib di ini lagi ya. Di sarutang. Apa rek sarutang bahasa Indonesianya please tulis di bawah sini. Sahur utang. Membayar hutangnya ngono kan. Oke. Nah, itu sih pekerjaan seperti host live seperti itu. Dan itu non-stop berarti ya. Non-stop benar. Makanya pinter ngomong lah kasarnya gitu ya Mbak Juyi itu ya. Jadi MC lah, jadi cosplayer dan lain sebagainya. Siap, oke. Jangan Mas, sudah dapat notet ini loh Mas. Ayo Mas. Sudah dapat notet ya. Nah, selain pekerjaan kan juga aku sempat meriset ya, bukan ini kasarnya stalking ya, tapi secara halus itu meriset. Oke. Jika dikira stalking lah gitu iya, ya. Betul. Itu aku lihat di IG, itu jadi MC. Aku pernah lihat deh. Pertama kali MC-nya Mbak itu di bukan di umur sih. Ayo. Bukan di macung-macung itu berapa kali sudah di MX. MX pernah aku lihat, ki Mbak sopo sih hari iki kan. Temanku tanya, temanku tahu sih namanya itu Mas Tan tahu kan. Itu Mbak Juyu, oh alah. Istilah dulu, Mbak Juyu gini. Terus lama-lama kok kita lihat lagi, kayak postingan nih gitu kan, cosplay lah, MC lah dan sebagainya gitu. Mungkin sih pertama-tama ini satu-satu dulu. Mungkin MC-nya. Mungkin MC itu sudah berapa lama? Aku sebenarnya ini boleh cerita nggak sih? Boleh. Sebenarnya aku nge-MC ku terpaksa, jujur ini. Ini membuka kedok seorang Juyu ya. Jujur. Aku ini boleh cerita ya Mas? Boleh. Sesi curhat. Curhat bersama Juyu. Kapok oleh peringatan. Jadi sebelumnya itu aku awal-awal cosplay itu tahun 2022. Nah, waktu cosplay itu saya sebenarnya mantan mid. Jadi dulu tuh kenal sama namanya Mas Juju. Kalau nggak kenal Mas Juju, Mas Begal. Ya. Mas Daud, gak boleh sensor. Mas Daud, Mas Juju. Itu nama kelam ya. Dulu kenal sama Mas Julian ini tuh di Cokodes Surabaya. Nah, sebenarnya aku join cosplay ini juga iseng, Mas. Iseng berhadiah. Bener iseng berhadiah kayak gocek gacha. Jadi waktu itu kenal di Cokodes Surabaya. Terus habis itu nyoba cosplay. Terus habis itu males. Jujur males nih ya. Males karena memang kan aku cosplay itu iseng. Nah terus habis itu jadi talent beliau. Terus ditawarilah MC itu. Setelah event itu ditawarilah MC. Aku pikir ya event yang sama dengan event yang sama sebelumnya. Ternyata event MC. Dan waktu itu partner MC ku adalah Mas Melon. Melon gitu. Ya. Itu serius ini ya. Aku nangis jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Aku full nangis. Loh, kenapa sampai full nangis gitu? Aku meskipun kelihatannya orangnya pede nih kayak gini, tapi aku orangnya insecure, Mas, jujur. Maksudnya masih ada orang berbakat di luar sana selain aku. Tapi kenapa harus aku? Itu bisa ditanya sendiri ke Mas Julian ya. Itu 3 jam aku nonstop nangis ya. Jadi aku berharap memohon jangan aku. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Dan waktu itu kolaborasi sama Cosmo ya. Cosmo. Begitu. Berarti ikut di komunitasnya Cosmo juga berarti ya? Kalau komunitas aku tidak ikut komunitas di mana-mana, belum sih. Belum ya. Belum. Cuma tahu gitu berarti ya. Gitu. Cuma tahu ditawari waktu itu. Jadi dengan segenap hati saya harus menerimanya ya. Tapi akhirnya itu jadi tujuan baru. Benar, tujuan baruku sekarang. Jadi MC lebih ke MC ya daripada mungkin cosplaynya ada tapi lebih banyak ke MC-nya gitu ya, berarti ya. Benar banget. Karena memang aku pertama suka ngomong, terus suka
interaksi sama orang, jadi kayaknya aku menemukan satu tambatan hati. Ini mungkin ada orang yang tanya, "Wih, Mbak Juyu kok cantik sih?" Waduh, Mbak Juyu kok anu sih imut sih muah gitu katanya gitu kan. gak aduh aku kayak kudu arah-arah memancing diriku yang pang ini ya. Oleh. Mas, bilang aku cantik dari segi mana ini? Nah, dari cantiknya mungkin aku ya, mungkin aku yang sering ke event, maksudnya bukan kasih si jarang sih, tapi lihat Mbaknya MC itu kelihatan. Aku pernah lihat itu Mbak Juyu itu pakai cosplay apa namanya? Bisodol itu yang cosplay Maria, Marin, nah Marin kita gawa itu kan. Oh, ki Mbak Juyu tuh kok anu sih kok beda ya. Waduh. Kok beda kok ayu ya gitu ya. Gitu. Aku lihat oh Mbak Juyu pernah di Macung ya juga gitu kan cosplay juga, Marin juga kayak Kak Selingkuh kayak gitu. Oh, wah Yurek Mbak Yurek gitu. Mbak Mas Tam juga tanya, "Oh ya Mbak ya memang pacarnya gini." Mas, iki soal dikata kepalaku besar. Aw. Kamu muat iki tolong ya. Saking seneng aku kan memuji gitu kan. Oh, mungkin aku tok kan Mas Tam, yang lainnya. Oh, iki Mbak ya ayo memang gitu loh. Kena tipsnya cantik gimana? Waduh, iki sampean mau jadi cantik juga ta iki? Saya tidak mampu mengubah kodrat. Wow, tak pikir kita tanya tips and trick menjadi cantik ya, Yes, jadi iya. menurutku cantik itu relatif ya. Mungkin semua orang bisa dilihat cantik itu pandangannya berbeda-beda. Beda-beda. Bener banget, tapi tersanjung aku. Tinggi, terbang. Jadi menurutku cantik itu relatif. Jadi tergantung kalian sendiri. Kalian semua itu cantik. Mas Tama juga cantik. Iya. Inner beauty Inner beauty. Oh iya, inner beauty. Cantik kan semuanya Mas, nggak perlu cewek. Iya kan dong. laki-laki ganteng kan. Kayak cantik di sana. Ya, tuh gitu. Jadi menurutku misalnya soal cantik nggak cantik itu tergantung. Iya, misalnya kalian mempunyai, menurutku itu mereka cantik atau gimana tapi kurang pede atau kurang tahu diri kalian sendiri, itu parah sih. Jadi kalian harus tahu diri kalian sendiri itu gimana, sejauh apa kalian tahu tentang diri kalian sendiri, baru kalian bisa show off gitu. Nah, mungkin kan gini, cantik kan oke, kan menurut Mbak Juwi kan cantik kan dari diri kita sendiri. Oh, masya aku iki ireng wis gede ngono kan. Tapi kalau di hatinya itu baik, cantik ya gitu, nanti orangnya akan terpengaruh. Tapi kebanyakan di orang-orang mungkin ya Kak pede, contoh insecure tadi, kemudian merasa dirinya jelek, kayak negatif thinking. Mungkin untuk menghilangkan, mungkin menurut Mbak Ju ya, menghilangkan seperti itu kayak caranya gimana? Caranya cuma satu sih Mas, menurutku ya, ini tips dari aku. Kalian harus kenali diri kalian sendiri. Gitu. Misalnya kalian memang orang pendiam, ya kalian harus lebih tahu karakter kalian sendiri, dan kalian harus nyaman interaksi sama orang tuh kayak gimana. Jadi orang melihat kalian itu menarik gitu. Kan kadang ada juga kalau misalnya dia orangnya tuh pendiam, tapi circle dia tuh banyak. Nah, atau enggak dia itu emang rame berisik tapi dia nggak punya temen. Oh ya, kayak gitu. Atau enggak dia memang populer banget tapi banyak musuh. Oh ya, gitu kan. Gitu. Jadi semua itu dimulai dari diri kita sendiri sih, benar kayak gitu. Kita mulai dari diri kita dulu, baru orang lain berdapat gimana ya wis gitu iya kan. Itu. Jadi untuk pikiran kalian jangan terlalu memikirin orang lain gimana. Misal mohon maaf, aku tuh orangnya kurus, Mas Tama berisi. Nah, Mas Tama nggak pede buat show off diri Mas Tama sendiri, ataupun aku dengan badanku sing kaceng banget ini ya, gak berani show off atau gak berani kenal diri kita sendiri, ya tetap akan kayak gitu. Bener sih, gitu. Iya. Kadang kan ada orang misalnya lihat si A, oh dia menarik banget, setelah tahu kepribadiannya dia kayak enggak gitu. Atau enggak lihat si B kayak diem aja, tapi setelah kenal dia menarik banget ya. Itu kan tergantung kita sendiri. Nah gitu. Benar. Tapi orang-orang ya, kayak misalnya lihat orang itu, wah hari ini penampilan dulu, pasti penampilan dulu dilihat, wah hari ini
welek iki ya kasih macam-macam dah mungkin pasti tuh mikirnya negatif thinking dulu iya, gitu benar. kan. Tapi setelah kenal lagi ternyata asik asik ya nah gitu. bener, kayak kenal aku ya apa Nah, bagaimana Mas Tama mengenal aku sekarang, kita baru ketemu 2 jam. belum hari-hari lanjutnya gitu kan ya. Gimana first impression ya Mas? First impressionnya itu masih aku grogi. Waduh. Saking ayu Wow. Nih skinku yang satunya perlu ditunjukin. Jangan usah sudah. Sudah cukup. Skinnya banyak sekali. Allah. Nah, jadi kan kecantikan. Tadi kan nyinggung sama juga berhubungan dengan cosplay juga. Soalnya cosplay kan juga menampakkan cantiknya dari dalam dan luar juga gitu. Nah, mungkin cosplaynya sih, cosplaynya sudah mulai dari berapa lama sih? Aku cosplay itu tahun 2022 di event Utsuru itu aku nyoba cosplay. Aku sebelumnya itu seperti manusia normal pada umumnya adalah penghina wibu. Penghina wibu. Mohon maaf. Ini saya jujur, tapi saya sekarang di sini. Begitu. Iya. Jadi dulu tuh aku sering make up temanku Mas di event. Nah, dulu aku sering make up temanku di event, terus akhirnya karena waktu itu tuh aku bosen. Hobiku itu gitu-gitu aja, kegiatan gitu-gitu aja. Ya tidur selain bekerja loh ya. Jadi aku pengen cari hobi baru yang kayaknya aku bisa show off diriku kayak gitu. Jadi awalnya aku dulu cosplay itu karena keahlianku makeup itu. Oh, berarti nyambung berarti ya. Karena kan aku dapat apresiasi dari temanku, kayaknya kamu bisa deh buat makeup sendiri, gak usah make upin orang gitu. Nah, waktu itu temanku udah pindah ke luar kota. Akhirnya aku coba makeup gitu. Makeup terus habis itu rental. Waktu itu aku jadi Asami Kata. Cosplayer pertamaku itu Asami Kata karena gampang. Ya. Gampang Asami Kata, gampang dan aku tahu karakternya. Nah, itu. Jadi aku coba itu dulu dan waktu itu aku nggak dapat apresiasi apa sekali, nggak ada yang minta foto, nggak ada yang apa, tapi aku berani mencoba gitu. Jadi aku mulai dari situ baru aku lihat karakter waifuku Marin. Akhirnya aku sering banget cosplay itu. Jadi mohon maaf kalau bosen ya, karena dia waifuku. Oh iya. Awas nggak suka, tak bom. Oh, berarti show off-nya yang lebih sering itu di cosplay Marin gitu ya. Soalnya kan menampakkan diri mbaknya gitu kan ya. Soalnya sama sih. Soalnya kemarin kan aktif sering ngomong dan sebagainya itu kan sama gitu loh. Oh alah, bener. Terus tapi ini Mas, belum apa ya? Tapi sebelumnya kalau misalnya aku cosplay itu kadang banyak request. Kadang itu ada yang request. Mbak Juyu kayak cocok deh jadi si A, si B gitu. Aku kalau nggak tahu karakternya aku nggak berani cosplay aku Mas. Ya, oke, masuk akal. Aku pernah dulu itu dapat requestan komisan. Nah, ya komisan. Komisan. Bukan komis jual itu bukan. Salah. Juyu belum menjual apa-apa ya. Salah kata ya, komis. Komi Stripsan gitu. Oh ya. Komis stripsan. Iya, aku bisa. dapat requestan itu terus akhirnya aku mencoba. Tanpa tahu karakternya. Ternyata susah pembawaan karakter cosplay itu. Menurutku karakter itu penting. Penting banget. Oh iya sih, aku kan pernah lihat Mbak Juyu pernah cosplay itu sih. Itu kan seragam kan ya, seragam saya yang biru putih sama rok ya kayak salah itu. Pernah aku lihat, iya sih. Beda, aku pernah lihat di event mana itu beda memang gitu. Dari karakternya kalau misalnya pendiam itu kayak pendiam kalau jadi aku merasakan jadi kalau misalnya kita cosplay nggak sesuai karakter itu kayak diri kita gitu gimana ya, kayak terhina. Terhina dan menghina. Iya, kayak menghina karakter itu. Aku jadi kayak aku semenjak saat itu aku gak mau lagi cosplay yang tidak tahu karakternya begitu. Jadi kayak aku agak sedikit menyesal waktu itu mencoba cosplay itu. Jadi kayak aku kurang menjiwai karakter yang aku cosplaykan gitu. Oh, berarti gak mau cosplay yang belum tahu infonya gitu. Benar. Kalau misalnya gini,
Mbaknya sudah tahu cosplaynya. Dan kemudian dengan sifatnya Mbak Juyu kemudian beda terbalik 180 derajat sama cosplayer sama karakternya. Tetap mau di cosplayin. Tetap yang penting aku tahu karakternya dulu. Bener. Jadi karena waktu itu aku pas cosplay Komi itu sama sekali nggak tahu. Ya mungkin aku lihat dari TikTok ataupun Instagram aja, cuma memang tidak tahu animenya itu seperti apa gitu loh. Begitu. Jadi aku nggak bakal lagi. Maafkan aku, mohon maafin. Maafin. Berarti yang cosplay Mari kemudian cosplay Asa itu berarti riset dulu berarti ya, lihat anime, lihat komiknya, baca komiknya gitu ya berarti ya. Benar, minimal harus tahu animenya lah, atau enggak jalan cerita dari karakter tersebut gitu. Kalau misalnya aku dari Asami Kata itu sebenarnya aku nggak nonton animenya tapi tahu jalan ceritanya seperti apa dan Asami Kata itu seperti apa gitu. Jadi aku cari tahu dulu di Google, di beberapa platform, aku cari tahu riset dulu lebih dalam lagi lah. Gitu. Berarti Ya. riset dulu ya, bukan yang namanya itu nonton dulu ya. Kayak misalnya kan ada sih cosplayer itu mau cosplayer ini tapi gak mau siapa namanya, belum tahu karakternya, hanya itu nonton dari baca manganya kemudian nonton animenya sampai selesai baru dia cosplay gitu. Ya itu sama aku juga sama kayak gitu. Sama. Gitu. Terus dari gini ya, mungkin ada pendapat lain tentang cosplayer yang saat ini yang mungkin ada yang sama dengan Mbak Juy juga atau ada juga yang berbeda. Misal beda ini mungkin cosplayer yang sekarang ini. Buat sekarang ini ya. Iya, yang sekarang itu gimana gitu loh tanggapannya Mbak Juy. Iya, aku mau ngomong tapi takut ya. Takut pulang dicegat aku. Tak, aman. Sudah, insya Allah aman. Cosplayer kakean drama. Sudah jelas. Takut aku. Iya, sebenarnya aku kayak bisa dibilang zona merah sih Mas sekarang. Jadi sekarang itu cosplay bukan cuma ajang hobi menurutku, tapi ajang cari sensasi. Sebenarnya aku gak mau ngomong ini, tapi please guys, cosplay itu hobi. Ya, begitu. Jadi rada miris ya sekarang kalau misalnya dengar berita ada drama cosplayer A, B ngapain gitu, jungkir balik, koprol, maling jambu, wes. Aduh, wes iku bahaya iku. Kayak sepertinya rada miris ya. Nah, Mas miris. Ya, itu mungkin lebih banyak seperti itu dan itu takutnya itu terpengaruh sama adik-adiknya. Mungkin yang mau cosplay mau beranjak ke cosplay tapi takutnya ini ya benar. Dan lebih parah lagi statement masyarakat lebih ini sih Mas, lebih jelek gitu, takut lagi lebih parah lagi statement masyarakat sih. Tapi nilainya masyarakat jadi makin negatif. lama makin, maksudnya bukan semakin bagus, ada yang mengkritik bagus tapi lebih banyak ke jeleknya gitu kan. Benar banget. Karena cosplaynya ya gini gitu. Ya benar banget. Nah sebenarnya dari sisi cosplay itu kalau dilihat negatifnya banyak, positifnya lebih banyak. Serius Mas, ya, positifnya bener. aku dulu ini jujur ya, aku tadi di awal kan udah bilang aku tuh penghina wibu. Iya, penghina wibu. Ya saya sebagai anak animasi wes. SMK 5 nih bos wes. Ya. Ya tuh. Itu setelah terjun ke dunia Jepangan ini ya, Jepangan lebih luas kan ya. Jepangan itu banyak banget manfaatnya juga. Serius Mas. Kayak kita tuh kalau misalnya dilihat dari satu sisi tok itu kita ya memang lihat apaan sih wibu-wibu enggak jelas ya. Kalau kamu masuk ya minimal datang ke eventnya lah, kamu akan merasakan manfaatnya ngecat enggak. Iya sih, kebanyakan itu misalnya orang ya, misalnya kayak dilihat dari satu sisi aja, itu lihatnya itu apa sih cosplay kok ngene kok. Aku ya tahu dengan anime tapi kok elek ngene. Contoh satu. Ya, satu. Terus ada lagi, terus
kok wong kok ngene ya kok sing kok mambu kok ngene dan sebagainya. Sebagainya. Iku oknum di sini. Mas Tam. Enggak guys gitu. Kayak mungkin kalau dilihat negatifnya mungkin ada juga, tapi positifnya banyak. Banyak pola ini. Banyak banget. Kalian bisa nuangin kreativitas di dalam dunia Jepangan itu nggak cuma satu, banyak. Nah, kayak aku suka makeup. Nah, suka kostum. Kita juga bisa kayak kalau suka art, gambar, buat animasi, buat komik. Itu kalau misalnya di event Jepangan kan banyak banget ya gitu, kayak komunitas. Terus habis itu kayak lomba-lomba karya-karya seni. Nah, itu kan itu banyak guys. Jadi kalau misalnya kalian baru nonton ini podcast, Wibu itu bermanfaat guys. Banyak sekali manfaatnya ya, banyak. Betul. Kayak aku gini ya juga bisa MC, juga ada jobnya. Selain Wibu hobi, Wibu juga berduit guys. Nah, kan berarti kan ada peluang menghasilkan uang gitu kan. Bener banget. Bener. Iya kan, menyambung kan, misalnya aku penyanyi tapi aku kok coba sih mungkin di ranah kecil di Jesong lah apa gimana betul, untuk melatih betul. Gitu kan bisa kan, nggak mesti langsung ke daftar ke tit idol gitu kan. Bener banget beda gitu kan. Nah bener banget. Jadi apalagi kalau misalnya orang-orang yang kenal tuh Wibu no lab. Waduh, jangan salah kan. Di sini ada coswalk. Ada coswalk, ada Jisung, itu melatih mentalmu, guys. Mentalmu itu kayak terbakar di api. Bener, melatih mental itu penting. Soalnya kan mungkin misalnya di event-event kecil-kecil yang di Jepang kan ada Jisung lah, mungkin ada namanya coswalk, coscom itu kan melatih kan namanya gitu kan. Meskipun dikira yang cosplaynya itu kurang jos apa gimana, kurang menarik, tapi seenggaknya sudah melatih gitu kan. Bener banget. Nah, bener. Jadi kalian itu buat orang-orang awam tuh jangan berpikir kalau misalnya satu hobi itu bakal negatif ke diri kalian sendiri sebelum kalian terjun ke dalam hobi tersebut. Bener. Cuyu bijak banget. Please tolong di hashtag bagian itu. Ditulis. Cuyu bijak, oh my god, terima kasih Tuhan. Wow, appreciate. Cuyu ada manfaatnya. Itu ada quote-nya ya. Cuyu bermanfaat guys. Oh iya, jadi banyak manfaat tadi gitu ya. Kak sekedar untuk negatif dan lain sebagainya enggak ya, wes. Jadi kan banyak kan nyambung tentang kayak sekolahnya SMK Negeri 5 kan. Waduh. Jelas lagi. Iya. Terus jurusannya itu kan animasi, ya kan. Nah, mungkin animasinya bukan animasinya, kan berarti suka gambar. Gitu kan? Nah, suka gambarnya ini sejak kapan ini? Aku sebenarnya bisa dibilang jago juga enggak juga. Cuma dulu pernah gambar komik juara satu tingkat kota. Asik gitu berarti. Ini kayaknya nggak banyak orang tahu kalau aku bisa gambar. Jadi lumayan lah dulu. Tingkat kota. Sekali tapi. Iya, tapi aku nggak berani coba lagi. Sainganku berat. Terus ini untuk gambarnya diteruskan lagi apa gimana? Oh, enggak. Langsung diperjelas. Enggak, saya malas kok. Enggak, tapi waktu itu memang pas waktu sekolah cukup aktif ikut lomba-lomba sekolah sih. Kayak lomba mading, lomba komik, terus buat animasi. Meskipun laptopku nggak support ya. Dulu waktu pernah ujian nasional ngeblank. Waduh, meledak. Itu tidak mau saya mencoba lagi ya. Laptopnya Cuyu meledak. Si rame, si 2, si 3. Aduh, laptop kaya. Wah, laptop ini mereka udah pakai ROG yang bla bla bla. Aku Asus. Gambar itu langsung krek crash itu kan ya. Langsung blue screen. Wah. Ya wes mundur aja. Tapi dulu lumayan. Kalau misalnya dapat nilai sih mantap ya wes. Bangga diri sendiri. Bangga
bangga, iya seneng kan gitu Iya loh. dong, ya Ya, dong. BE kan nanti kan di Mbak bisa gambar ah, Mbak. Ngomong iso ngono lho. Bisa tapi aku ya tetap komis, Mas. Kemarin merchandise terakhirku komis semua ya, Lah guys. iyalah, itu kan. Males cuy. Lah kan itu kan manfaat juga kan dari event cosplay, mungkin ada eventnya kan ada merchandise gitu kan. Iya, Itu iya. bisa bermanfaat gitu loh. Buat gantungan kunci lah, gantungan Ya. gantung apa namanya? Bukan gantungan diri, bukan itu apa? Sabar, Kece. Besok sih libur. Sorry minggu, Mas. Maaf, mau Ya libur. jangan. Apa namanya? Buat itu loh. Nempel, itu kan nempel. desainnya nempel kan bakatnya kan dari gambar dulu. Nah, iya, itu kan bener desain gitu. Selain alasan terbesarku komis itu sebenarnya selain support teman, support teman sih sebenarnya Mas ya. Support teman. Alasan terbesar aku ya males. Males sembilan. Ambek males iku alasan di atas nomor 1. Oh ya nomor 1 dulu ya. Nomor 1 di atas lagi. Oh iya. Selain itu ini sih sibuk kerja kan, sibuk kerja sama tidur tadi. Tidur. Jadi kayak nggak ada waktu. Oh. Abis itu alasan ketiga ya support teman lah. Cepat teman. Betul. Iya, Kayak teman-temanku bagus-bagus soalnya. Oh, iya. Berarti kasarannya kan Mbak Ju ini kan mensupport apa ya? Orang apa teman-temannya yang lagi apa namanya sudah ini loh desainku ini. Oh, tak dukung ini nih. Benar support teman. Support teman itu baik soalnya kan. Soalnya kan menjalin silaturahmi gitu Ya, kan. nambah relasi juga kan. Nah, seperti itu. Begitu benar banget. Ya kan kamu mau support Juy bisa di bawah sini Boleh. 085 terus. Support Juy guys. Tag IG-nya. Ya, Gitu benar. nanti. Aku juga punya komunitas loh, Mas. Nah, itu komunitasnya apa? Aku sebenarnya ini komunitas redaan. Dulu itu waktu tahun 2023 aku kan pernah ikut Racing Star. Oh iya, Racing Star. Racing Star, aku kebetulan waktu itu ikut nominasi di Rookie. Rookie bareng Oh, Rookie, di nominasi Rookie. Rookie Star. Oh, Rookie Star bareng Kak Wina, ada Nai, ada juga kayak aku Nai sama satu lagi Kak Potato. Aku nggak terlalu tahu namanya tapi dia nama akun IG-nya Potato. 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 Ya, waktu itu aku sebenarnya itu buat sekte ini namanya sekte Dino. Itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Karena waktu itu sebenarnya itu gimmick. Itu gimmick. Jadi waktu itu tuh aku bingung mau ngapain. Jadi setiap orang yang beli merchandise-ku atau support aku bakal dapat 1 balon Dino. Ya aku nggak bawa ya. Waduh, aku nggak bawa. Nggak bawa. Iya, contohnya apa kok ada balon Dino gitu. Ada bawahnya gitu. Terus sebenarnya awal-awalnya itu aku bilang ayo guys join. Waktu itu kan ada ya apa tak tendangnya. Maaf ya. Yang Nggak apa-apa. Terus. Sebenarnya waktu itu kan Pengabdi Setan kan ini kan Pengabdi Setan kan baru tayang. Terus lagi bumi juga. Oh iya, bumi. Ya, gara-gara itu aku bilang sekte Juyu. Nah, temanku tiba-tiba bilang, "Ayo ikut sekte Dino." Karena balonnya Dino. Iya. Nah, terciptalah itu. Join sekte Dinoku. Masih tersedia tuh berarti. Masih dong. Ya, aku suka bagi-bagi merchandise baruku di situ, Mas. Oh. Ya, jadi di dalam sekteku itu aku kumpulannya di WhatsApp tuh, di WhatsApp gitu. Iya. Apa ya namanya? Aku lupa nama yang di aku lupa nama yang di mana ya? Saya lupa. Menarik. Nah, ini di saluran Oh, saluran tuh di. ada. Nah, saluranku di sini. Ini anak berbagi aktivitasku. Nah, ini anak Mas Tama di Oh, sini. anak aku. Lara. Nah, Wow. aku suka bagi-bagi merchandise di sini. Oh, berarti. Jadi misalnya aku punya merchandise baru atau apapun kegiatan yang aku lakukan aku share di sini. Oh. Nah, betul banget. Terus kemarin aku pas Utsuru itu juga bagi-bagi merchandise baruku yang ini. Oh. Sing. Hei, kira lainnya Juyu. Kayak iso atau aku sesuai soalnya. Iya, kuala. Itu di dalam sekte itu hanya orang-orang di dalam sekte itu yang tahu. Oh, alah. Kalau misalnya aku bagi-bagi di story IG aku nggak pernah. Jadi aku lebih mengutamakan yang di dalam.
Di dalam dalam sekteku tersebut. Wes. Iya. Sesat iku sebenarnya. Iya. Aku biasanya ngutang pinjem dulu 100. DM cuy. Iya. Kayak gitu ya. Oh, berarti gak di IG, berarti lebih ke di WhatsApp tapi di saluran gitu Iya, ya. di saluran. Soalnya aku bener-bener mengapresiat banget. Waktu itu kan aku baru mulai cosplay dan hiatus lama. Terus habis itu aku langsung join itu Rookie Star itu. Nominasi Rookie Star itu ternyata feedbacknya aku bener-bener bagus, Mas. Aku sampai juara 2 waktu itu. Jadi aku nggak bakal expect, soalnya kan lawanku maaf ya, ini jujur aja, lawanku itu aku terharu lagi lah inget. Ya, aku lah inget kudu terharu aku serius. Jadi waktu itu aku juara 2 itu menurutku pencapaianku besar banget. Jadi kan karena lawanku itu naik waktu itu, terus Kak Wika juga, terus ada Kak Potato itu dari luar kota kan. Itu aku nggak expect aku bakal jadi juara 2. Jadi kayak aku bener-bener mengapresiat banget Sekte Dino ini yang sudah support aku di situ. Aku terharu ya Allah. Ya Allah, ya tuh. Si nangis sekali. Jadi ya aku mengutamakan mereka dulu baru ke followersku yang lain gitu. Oh, berarti cara mensupportnya itu dari menurut Mbak Jo itu macam-macam berarti ya? Iya, bener dari banget. saluran juga, dari mungkin punya IG di story kan dan lain sebagainya. Oh, macam berarti banyak ya itu cara supportnya gitu ya. Oke. Terus ini kan nyambung, jadi kan menyinggung tentang prestasi sih. Tadi prestasi di nomor 2. Itu ya ada prestasinya guys. Ya Allah, terima kasih Mas Julian ya sudah menggali prestasiku dan aku ada di sini. Itu prestasinya apa aja selain yang di Racing Star itu? Waduh. Siap. Sebenarnya nggak banyak tapi aku cukup berbangga diri. Oh iya, boleh. Aku pernah jadi nominasi Wibu Choice Award kategori Master of Ceremony. Oh yang di Surabaya. Ya, Cibikon. Aku juara 2. Sebenarnya aku bangga banget, jujur bangga banget. Aku dihubungi sama pihak Cokodesnya buat jadi nominasi. Aku bangga banget dan bisa naik panggung dengan juara 2 itu kayak suatu kebanggaan diriku sendiri. Ternyata aku punya potensi yang menurutku bisa lebih gitu. Jadi kayak setelah saat itu juga kayak aku harus ngapain insecure gitu kan. Kalau aku dari tadi kan ceritanya kan sering ini loh Mas, sering insecure. Pas waktu sama Mas Melon juga itu pas awal-awal aku nge-MC itu sampai nangis, sampai minta mohon jangan aku yang MC waktu itu. Jadi kayak aku tahu potensi diriku tuh di mana gitu. Jadi kayak aku tersentuh aku, kayak aku ada potensinya. Alhamdulillah. Ya tuh begitu. Terus selain Wibu Choice Award yang juara 2 ya, juara 2. Terus apa lagi? Gak ada. Tapi kan namanya juga prestasi, ya, dibanggakan. Bener banget. Tapi kalau untuk coswalk aku beberapa kali ada juga. Cuma aku lupa eventnya di mana masalahnya. Itu coswalk apa kalau misalnya inget? Kalau waktu itu jadi Rinohara. Rinohara itu kayak apa sih? Naruto. Oh, ala nih. Naruto ya. Terus apa lagi? Terus habis itu apa lagi ya? Aku ya lupa Mas. Aku cosplay apa ya? Kayaknya tahu cosplay gitu kan ya? Iya. Waktu itu jadi ini lah gak salah. Aku itu tipe orang sebenarnya sing kalau nggak lihat gambarnya itu aku lupa. Kayaknya aku nggak terlalu banyak ikut cosplay sih. Ikut cosplay. Tapi ada beberapa kayak 3 kali aku menang mungkin. 3 kali menang. 3 kali kayak lek gak salah lo ya. Lek salah mohon maaf ya, sejuyup lupa ya. Lah berarti kan termasuk prestasi juga berarti ya. Tapi prestasi yang lupa gitu kan. Yang diingat itu 2 itu aja. Ya, 2 itu aja. Aku bangga aku guys, ya Allah guys. Aku ada bersama satu panggung sama Mas Andi PB. Aku langsung kayak loh, gitu kan. Wis penting gitu kan ya Andi PB. Weh, cuy menang weh.
Wih, aduh, kayak rasanya kayak gue menghantam dunia. Cuy guys. Jadi kan soalnya kan kalau yang di Weibo Choice Award kan yang itu kan seleksinya kan banyak kan. Iya Dan bener itu- banget. Terus aku dapat bocoran juga yang ngevote itu lebih dari 10.000 orang atau gimana gitu. Nah, Aku itu kayak maksudnya. beribu-ribu orang lah kayak aku kayak wah gila ternyata selama ini kenapa aku insecure gitu. Nah. Ternyata banyak orang yang mendukungku dan yes, akhirnya punya potensi. Akhirnya Juyu berguna. Makanya kan ini kan aku ya lihat sistemnya Weibo Choice Award kan dari Google Form kan. Siapa sih contoh ya cosplay siapa aja masukkan siapa namanya terus nanti dipilih terus kemudian sampai di hari H itu yang terpilih sama hanya dengan MC gitu. Dan Iya. itu ada mungkin itu sebelum sebelum penghargaan itu dihubungi gak sama di yang Choice Award itu? Iya dihubungi aku sampai nggak tidur itu mas. Serius itu dihubungi aku masih ingat itu malam aku malam itu nggak bisa tidur sampai pagi. Wih, saking Bangganya sama diriku sendiri kayak aduh gila maksudnya waktu itu tuh aku bener-bener dipaksa itu ternyata aku punya potensi itu gitu loh. Dan ternyata memang ada gunanya aku terpaksa ya. Berarti memang kudu dipaksa Iya, orang dulu dipaksa ya. Jadi aku kayak harus dipaksa, diperes, baru keluar hasilnya, baru tahu hasilnya gitu. Nah, iya sih. Soalnya kan kalau orang sifatnya yang dipaksa, misal ya ada orang yang dipaksa itu, kok ini lo apa kerja sing ini gak mau kau lah Iya. pasti dipaksa aku loh. Nah, itu kecuali kalau orangnya punya potensi sudah sadar potensinya apa. Tapi kalau gak benar-benar. tahu kemudian dipaksa gak mau ya apa gitu loh. Iya bener banget ya ampun bener banget, benar sekali guys. Jadi kalian harus tahu. Nah kenapa ini aku dari tadi itu bilang kalian harus tahu diri kalian sendiri. Nah itu karena aku memang bener-bener ngerasain mas, serius bener-bener ngerasain kalau misalnya kita udah kenal sama diri kita sendiri itu bakal kedepannya tuh gimana. Kita jadi peneramal buat diri kita sendiri. Nah, Wow, ramal cuy coba. shoo. Ikut sekte Dino Weh, ya. Walah. Wow. Tapi ada juga orang itu gak bisa mengenali diri sendiri. Jadi kadang-kadang misal aku ngene tapi ngene nih piye kayak mau menjalan gimana sulit gitu kan. Mungkin selain apa ya untuk cara mengenali diri kita sendiri yang lebih mudah menurut Pak Cuy gimana sih? Kurangnya insecure. Kurang insecure. Pasti meskipun itu susah ya. Ya, Meskipun itu susah. Itu ngomong itu gampang, tapi serius kurangin insecure. Caraku waktu itu tuh ini apa namanya Mas? Karena memang aku terpaksa. Dipaksa kan namanya. Dipaksa. Jadi aku tuh waktu itu benar-benar insecure dan terpaksa karena udah terpaksa udah terjerumus lah intinya ya. Jadi aku mencoba sebaik mungkin buat mencari tahu apa itu. Nah, oke, mencari tahu ini maksudnya yang kayak gimana? Nah misalnya nih karena kan aku MC dan waktu itu aku nggak pede dengan diriku sendiri buat ngomong di halayak ramai gitu. Jadi aku mencari tahu MC itu gimana. Nah baru setelah itu aku latihan buat diriku sendiri, buat diriku percaya diri kalau misalnya aku bisa. Jadi aku baru show off ke orang-orang gitu. Menyinggung tentang cara mengenali diri kita sendiri kemudian dan sebagainya itu menurut orang-orang masing-masing beda. Oke, aku menurut gitu. Mungkin apa ya banyak orang yang namanya itu berubah bukan berubah maksudnya beda karakternya. Okay. Misalnya karakternya contoh Mbak Juyi kan kudu dipaksa akhirnya kan jadi Mbak Juyi sekarang ini. Terus kemudian mungkin orang lain mungkin orang lain itu bedanya itu wis dipaksa kemudian gak tahu siapa dirinya. Pak Poai itu apalagi orangnya kalau dipaksa itu gak mau maksudnya lah apa sih aku lo iso ngene tapi iso ngene tapi gak bisa maksudnya gak tahu gitu caranya gitu kan. Oke. Aku paham Nah, iki. itu. Iki pasti sebelum melakukan dia sudah berkomentar, gak bisa. Nah, iya wes. kebanyakan pikirannya angel gak iso gitu. Itu menghilangkan seperti itu caranya gimana menurut Pak Wah, Cuy? itu memang menurutku itu gak bisa dicoba itu, Mas. Kasih coba memang ya. Gak pernah coba itu. Itu soalnya aku dulu kayak gitu. Dulu itu diajak Mas Juliani yang aku ceritain di awal tadi itu, aku gak pernah mau. Oh. Kecuali kan dulu kan aku talent dia kan talent Made Cafe.
Maid Nah, Cafe. kalau Maid Cafe kan mungkin dia lebih private kan. Orang-orangnya juga cuma orang-orang itu aja. Misalnya ketemu orang di satu kafe, ya orang di kafe itu aja. Di Oh. luar itu kan nggak ada. Kalau event kan lebih umum, lebih luas. Iya. Nah, di luar itu aku diajak dulu nggak mau, sama sekali nggak mau. Oh, caranya wis ngomong. Ya makanya kenapa aku nangis itu, nangis 3 jam itu karena memang aku nggak mau. Aku udah bilang nggak bisa. Terus akhirnya ya karena terpaksa itu kalian harus coba. Serius, Memang harus dicoba. Misalnya bilang gak bisa, aku itu orangnya introvert, aku tuh orangnya gak pede. Aku belum dicoba, Mas. Serius. Aku soalnya udah merasakan karena udah sampai titik ini ya. Ya dari titik ini maksudnya mengenal diriku lebih dalam lah. Di fase mengenal diriku lebih dalam tuh karena udah mencoba. Jadi aku mencoba buat kenal Juyu, kenal Yayu, kenal Johan, itu kayak gimana? Jadi kayak aku jadi udah kenal diriku sendiri. Dan ini tips dari aku Nah, lagi. tipsnya lagi. Tetap jadi diri kalian sendiri. Nah, tetap. Sumpah serius. Kalian gak perlu jadi. Aku gak mau ngejudge orang, tapi jangan ngerasa. Please ini jangan ngerasa ya. Ini tips dari aku. Misalnya kalian kayak aku ini orangnya nyablak atau gimana. Tetap jadi kalian diri sendiri lah. Jangan sok ubah kalian. Maksudnya kayak jaga image itu ada tempatnya, tapi juga tetap jadi diri kalian sendiri. Gitu. Gitu. Jadi tips dari aku. Ya apa yang ngomongnya kok susah. Iya, memang oke, menjadi orang lain tuh contohnya diambil. Contohnya ini caranya gini. Aku lihat sih delok sih MC ini caranya piye. Oh, gini. Mungkin bisa ditiru. Kayak ada kan 3 ditiru, modifikasi sama menciptakan apa ya? Ketiplek. Jangan guys. Kalian bakal kaku. Kalian gak punya image, gak punya jati diri. Kalian bukan diri kalian sendiri. Kalian palsu. Nah, Jangan ya. Meskipun kalian memang ada role model. Misalnya aku role model Mas Taka gini kan. Nah, aku role model Mas Taka gini wongnya kalem gitu. Kalem ada waktunya, guys, gitu. Jika kalau misalnya kita di kamera juga kita harus jaga image bener. Tapi kalian juga jangan melupakan diri kalian sendiri itu siapa gitu. Bener, iya. Kayak gitu, bener banget. Kalau misalnya aku dulu role modelnya karena aku langsung bertatapan sama Mas Melon. Ya aku buat Mas Melon bisa sebagai contohku gitu. Oh, Mas Melon cara ngomongnya dia kayak gini. Nah, jadi aku bisa ngeimbangin Mas Melon tuh kayak gini. Aku waktu itu sama Lita Jo. Oh, Lita Jo orangnya kayak gini. Oh, aku jadi bisa ngikutin gaya omongnya Lita Jo kayak gini. Gitu. Atau enggak sama Mas Taka sekarang kan lembut kalem ngono kan. Jadi aku juga harus lemah lembut ya. Tapi jangan sampai melupakan jati diri kita tuh kayak gimana. Benar, iya sih. Betul. Intinya jangan boleh kita untuk mengikuti orang, tapi jangan lupa untuk jadi kita sendiri. Gitu. Betul banget. Iku betul banget ya tuh. Gak aku gak peh-pehan. Aku kudu arek peh. Oke. Mungkin apa ya? Sini aku lupa. Mungkin ada suka dan duka dari MC, kemudian apa mungkin dari cosplay atau dari yang lainnya. Mungkin yang fokus utama sih yang dari MC. Suka dukanya apa? Sukai Oh, ya, suka dulu dong. Iya. Ini yang semuanya yang harus aku suka. Ya sukanya ampun, dulu ya apa? ampun. Suka pertama adalah uang. Saya adalah manusia realistis. Uang di atas segalanya. Okay. Nah, waktu itu aku join jadi MC karena BU. Betul. Akhir bulan kan itu waktu harus lagi Nomatsuri itu akhir bulan. Oh, jadi iya. lumayan kan pemasukan di akhir bulan. Iya. Tapi akhirnya juga bermanfaat sih betul. Jadi selain itu sukai kita lebih bisa show off diri sama nantang diri. Itu ternyata bener-bener nantang diri itu seseru itu, Mas. Jadi kayak kita bisa tahu potensi diri kita sendiri kalau nggak nyoba. Bener kan, itu akhirnya itu. Terus habis itu selain itu makanan. Ya wah, aku sumpah demi Allah, makanan di eventku enak. Aku kemarin di Utsuru, aduh terima kasih ya Kak Nima sudah mengajak aku jadi MC Utsuru. Makanannya enak banget. Aku sampai bawa pulang 2. Enak, semua serius. Kayak makanan di panitia aku tidak bisa tidak pernah mengecewakan. Mantap. Kita enggak sih? Kita ada. Sikat aku tuh. Bener.
Selain itu kita bisa mengenal orang baru, tambah relasi. Tambah relasi. Nambah relasi kayaknya lebih penting deh. Enggak makanan lebih penting. Nambah relasi. Jadi kayak aku bisa kenal misalnya Mas Melon, Mas Gans, Lita Jo, kayak gitu. Terus aku bisa kenal orang-orang Macung, terus panitia-panitia gitu. Terus di sini sampai di sini. Ya jadi kayak nambah relasi. Nambah relasi, benar, relasi, ya. nambah kenalan gitu juga. Bener sih, selain uang dan selain Uangnya relasi. gak usah disebutin dong Mas yang Oh lebih iya, profesional. oh iya, iya. Waduh, tangan bisa. Tit ya. Selain tit dan selain selain relasi juga kita perlu yang namanya makan ya berarti ya. Kalau gak makan mati sih kan gitu kan ya. Iya enggak juga sih. Iya, enggak suka. Tapi serius ya, aku paling seneng yang aku tunggu-tunggu dari event itu makanannya sih Mas. Jajan. Ku enak pol. Serius. Berarti sih. lah pas MC kan capek kan. Kasih makan sama panitia kan. Wah, aku langsung moodku langsung Maaf ya. Oh gitu. Terus selain sukanya, dukanya apa? Mungkin gak suka, dukanya apa? Dukanya suaraku habis ya Mas. Oh ngomong toh. Suaraku habis, tenagaku terkuras, pikiranku terkuras. Terkurang. Bener-bener aku pernah ada di satu event itu kita dalam satu event itu pernah aku pas waktu nge-MC itu ada jeda waktu yang lama. Nah misalnya kayak penampilan 1 ke penampilan 2 itu ternyata ada spend waktu yang molor. Gitu jadi kayak waktu itu aku pertama kali nge-MC sendiri. Itu jadi kayak ngomong sendiri ke orang rame itu kayak harus aduh aku udah ngomong apa gitu kayak pikiranku bener-bener terkuras gitu. Jadi kayak wah apa nih yang harus aku lakukan. Misalnya dari panitia sendiri udah menyediakan games. Games udah terlaksana. Batuk Pak Ji. Ada ganteng. Terus. Aduh. Cut. Terus. Gak apa-apa, ini seru gimmick ya. Iya, gimmick. Betul gimmick. Itu kayak udah dari panitia udah disediakan games. Sedangkan gamesnya udah terlaksana. Spend waktunya masih molor, misalnya gitu. Jadi kayak otak aku sebagai MC menghidupkan suasana, meraih crown dari audiens tuh kayak ngapain dia gitu. Jadi kayak ya ampun otakku bundur ya Allah double kayak kayak aku harus ngapain gitu. Bingung. Dan itu menguras energi ya, jadi butuh makan. Ya, kenapa aku makan langsung nomor 3 itu harus mengembalikan otakku yang dangkal ini. Betul. Berarti pertama kali MC itu sendirian berarti ya? Bareng Mas Melon. Itu pertama kali. Terus itu pada saat pas sendirian itu ya dukanya itu kan ya ngomong dewe terus mikir dewe carane merono waktu piye gitu kan. Jelas aku mikir otak gitu. Bener-bener otak itu sing mungkin menurutku itu sama melatih diri. Mungkin masuk duka enggak? Gak usah ya. Itu bisa termasuk melatih ya bisa. Tapi enggak penting, yang penting itu tadi. Iya, mikir suka dukanya dari cosplay. Ini kan MC juga. MC sudah. Dan sekarang cosplay gimana suka dukanya? Waduh, gile. Suka duka iki ngomongin sekarang apa yang dulu nih? Yang dulu sama sekarang wis dua-duanya enggak apa-apa. Yang dulu kayak lebih gimana ya? Sebenarnya aku dulu berpikir kalau misalnya profesiku nggak penting di dunia cosplay. Oke. Itu penting. Penting. Saya pernah di stalker. Wah, iku duka menurutku duka sing paling menyedihkan ya tuh. Stalker itu maksudnya kayak stalker sungguhan ya, bukan misalnya di chat, di kakak ini akhirnya gini kan gitu. Kayak gitu. Aku lebih mungkin aku kalau dari tatap muka face to face di event aku nggak pernah lihat. Cuma dia sampai tahu akun sosial media aku yang lain, sampai akun kerjaanku yang notabene dia di dalam akun tersebut itu nggak ada mukaku. Jadi aku ada satu akun yang memang khusus buat pribadi, isinya foto-foto random, mungkin bagian makanan atau enggak pemandangan aja, sama bagian kerjaan. Nah gitu, jadi kayak sampai tahu dan dia ngechat, kenapa sih buat punya akun bla bla bla, itu duka duka. Selain itu sekarang nih kakean drama. Jangan drama. Hidupku susah, ditambah drama.
Kan aku jadi capek gibahnya. Iya, gibahe to. Ya tuh. Iya, karena drama itu kan mungkin lebih banyak daripada yang dulu kan gitu. Dan itu dramanya masalah-masalah yang bisa dipecahkan gitu kan. Tapi masalah receh sebenarnya nggak perlu dibuat drama sih, Nah, Pak. yang masalah Aku bingung mah receh, selesaiin pribadi aja, nggak usah diupload ke sosial media. Nah, itu kok dikit-dikit upload, dikit-dikit Iya, upload bener. gitu loh. Oh ya, aku kemarin ini sih dapat bad comment sih. Oh. Dibilang sebenarnya iki buat itu sebenarnya udah tak buat introspeksi diri juga sih, bener, Mas. bener. Buat aku ke depannya gimana. Tapi jadi ya iki mungkin untuk pertama kalinya aku bilang secara gamblang di media sosial. Mohon maaf kalau Juyu Star Syndrome, Juyupang. Juyupang. Wes. Iki aku kemarin dapat komen kalau misalnya aku rodok Star Syndrome. Jadi mohon maaf ya semuanya. Juyupang. Ya, Juyupang. Oke. Terus mungkin itu dukanya ya. Itu sih duka. Ya kayak sukanya gimana? Sukanya ya mungkin hampir mirip kayak yang awal-awal ya. Awal-awal. Tapi mungkin ditambahi kita lebih bisa explore dunia lain. Nah, Nyebutnya dunia lain. Orang-orang halayak ya dunia lain. Ini udah masuk beda planet. beda planet. Itu Iya, dunia lain gitu. Jadi Isekai. aku kita terbang ke isekai. Ya tuh. Ya wis kayak gitu. Wis kita tahu dunia lain lah. Jadi kasarnya mengeksplor yang belum kita tahu gitu bener kan. Dan banget. itu Bener. dan belum kita tahu itu kita seneng apa gimana gitu kan, ya seneng kan gitu. Bener. Aku kayak tahu peridolan, perbuatan, terus apalagi Kameko. Terus habis itu kan aku tahu ini fotografer biasa. Ternyata ada fotografer buat cosplayer tuh namanya Kameko gitu. Aku jadi tahu gitu kan. Jadi kayak explore dunia lain lah. Nah, seperti duanya kan. Ya di luar duniaku. Weh. Juyu punya dunia. Oh alah, guys. Adalah sukanya dari situ banyak gitu kan, seperti itu ya. Oh enggak. Ngeprank kameranya ngeprank. Anjay. Ngeprank. Eh, Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Weh. Kunjungannya terima kasih. Dan juga mau maaf misalnya mungkin apa yang ada di sini nih kurang lengkap. Mungkin suasananya masih ada cahaya backlight juga. Gak apa-apa gitu. cahaya ilahi sih. Pokok muka aku ketokan kan Mas. Nah, mungkin mungkin ada media sosial yang bisa mungkin coba misalnya ada tahu IG-nya Mbak Juyu, nanti Mbak Juyu ini cantik, imut, baik hati, tidak sombong. Sombong ya. Sombong ini dijamin sombong. Dasi gede. Weh, itu semua tim lemang Mas, please Mas, be kuat ya utul Mas. Terus moro-moro ada yang ya, oh ini Mbak Juyu ada job lagi. Terus Wes. boleh di-spill IG-nya. Follow aja. IG aja Juyu Live @JuyuLive itu semuanya tertera di situ. Juyu Wes. Live. Underscore. Wes. Ada, Hidup Juyu. Juyu. Wes entek. Ya, apa? Oke. Saya Terima kasih atas kedatangannya di studio kami. Mohon maaf kalau misalnya kita kekurangan mungkin makanan apa gimana. Mohon maaf sebesar-besarnya. kenyang. Oke, sama-sama Mas. Iya. Oke. Rek, kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa kalian like. Kalau misalnya kalian nggak suka Tendang. tetap like. Wajib komen, gak komen bakar. Nah, ya, wajib komen. Kalau misalnya komennya mengkritik boleh Banget. memuji boleh Itu gitu boleh kan. banget ya. Aku lebih saran ke kritik sih. Semoga omonganku juga membantu buat teman-teman juga. Boleh untuk mengkritik di IG-nya Kak Juyu, boleh lah kritikan dari kita, boleh dan lain sebagainya situ ya. Benar-benar. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye.